Nah, jadi sebenarnya melalui proses persalinan, seorang wanita itu harus belajar. Kenapa? Di situ seorang wanita yang hamil mau melahirkan, ketika memang benar-benar sudah saatnya mau melahirkan, seorang wanita harus sadar, harus belajar ikhlas. Kenapa? Ya karena memasrahkan semuanya kepada Allah gitu. Kita berencana ini, itu, ini. Tapi pada saat proses persalinan, itu yang hanya bisa dilakukan seorang wanita adalah pasrah. Ya, pasrah bahwa apapun yang terjadi itu adalah yang terbaik, itu adalah ketentuan Allah. Dan seharusnya seorang wanita yang sudah pernah melahirkan, apalagi bayi yang dilahirkan itu sehat, seharusnya lebih bagus dalam hal apa? Ibadahnya, amalannya, semakin bersyukur dalam hidupnya, semakin menikmati hidupnya. Itu sebenarnya yang terpenting. Jadi proses persalinan itu mengajarkan seorang wanita untuk memasrahkan semuanya pada Allah. Apa yang terjadi itu adalah ketentuan dari Allah, seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, bunda-bunda dimanapun anda berada, dimanapun bunda berada, di rumah atau yang sedang dimana ya, ataupun yang sedang menyaksikan video ini, saya ucapkan selamat datang kembali di channel Kado Untuk Bunda. Berjumpa lagi bersama saya dan alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Harapan saya juga semoga bunda-bunda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Insya Allah di video kali ini kita akan sharing kembali. Di video sebelumnya kita sudah sharing tentang perlengkapan persalinan yang berhubungan dengan perlengkapan ya. Dan hari ini kita akan lanjutkan sharing kita, yaitu tanda persalinan dan cara mengejan yang benar ya. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa untuk kasih like, subscribe, dan komen untuk video ini ya, agar kita semakin semangat untuk membuat video yang lebih bermanfaat lagi. Terima kasih. Baik bunda, kita lanjut saja sharing kita pada hari ini, di video kali ini, yaitu tentang tanda persalinan dan cara mengejan yang benar. Nah, tanda persalinan itu apa saja ya? Oke, tapi sebelumnya ya, kita berbicara tentang tanda persalinan, persiapan persalinan, perlengkapan persalinan ya, cara ini, cara itu. Tapi yang paling benar-benar harus dipersiapkan adalah mental ya. Mental kita yang sedang hamil, dari awal kita tahu hamil sampai menjelang kelahiran trimester ketiga, yaitu seperti itu ya. Mental kita harus benar-benar dipersiapkan ya. Kita harus banyak berpikir positif, dipersiapkan mental bahwa yang kita hadapi adalah perjuangan ya, perjuangan seorang ibu, seorang wanita pada masa hamil, kemudian berjuang untuk melahirkan. Itu yang harus benar-benar kita pahami, bahwa ini adalah perjuangan ya. Insya Allah mendapatkan pahala kebaikan yang sungguh sangat luar biasa, jihad ya di jalan Allah, seperti itu. Nah, baik, kita langsung saja ke tanda persalinan. Yang pertama pastinya kontraksi. Kontraksi ini adalah perut mulas ya, kemudian rasa mulasnya tuh kenceng ya. Ini bunda yang pernah mengalami, maksudnya sudah pernah mengalami kontraksi pasti paham gimana rasanya ya. Mulas, kemudian itu di bagian belakang ya, bagian belakang atau pinggang kita ya, di bawah posisinya, bagian ke bawah ya. Dan itu menjalar sampai ke perut. Nah, kontraksi ini menjalar sampai ke perut, seperti itu ya. Rasa mulasnya itu menjalar sampai ke perut, dan frekuensinya ini dalam 10 menit itu bisa 2-4 kali frekuensinya. Nah, dan durasi mules yang kenceng ini atau kontraksi ini yaitu kurang lebih 40 detik. Itu kalau sudah intens banget, dan ini insya Allah sudah bahwa benar-benar akan melahirkan, seperti itu. Nah, oke. Baik, kemudian untuk tanda persalinan yang kedua, yang pertama tadi yaitu kontraksi ya, mules di bagian perut yang sangat ya kencang. Nah, yang kedua yaitu pecahnya ketuban. Nah, pecahnya ketuban ini, air ketuban ini warnanya maksudnya bening ya, agak kekuningan seperti itu. Dan tidak bau pesing, beda dengan misalkan air pipis ya. Nah, seperti itu, beda ya. Ini punya bau yang khas. Nah, buat
untuk ibu yang insya Allah sudah pernah melahirkan, sudah pernah mengalami keluar air ketuban, ini tahu bedanya antara air maaf air pipis seperti itu, air buang kecil ya misalkan, atau ini air ketuban seperti itu ya. Nah, biasanya juga ini disertai setelah sedikit-sedikit keluar air ketuban itu disertai dengan lendir. Seperti itu, ada lendir seperti itu ya, lendir darah ya, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu keluar lendir darah. Nah, pengalaman saya untuk anak kedua itu ya, tidak ada yang namanya ketika trimester terakhir atau trimester ketiga, tidak ada yang namanya keluar air ketuban sedikit-sedikit, itu tidak ada. Tapi pas malam mau menjelang melahirkan ya, itu malam Jumat, saya melahirkan anak kedua itu hari Jumat ya, itu pas malam Jumatnya itu kontraksi ya, jam 1, jam 2 malam itu kontraksi, tapi saya masih bisa di tempat tidur, saya masih bisa ke kanan, ke kiri seperti itu. Saya anggap biasa saja seperti itu ya. Nah, tapi ternyata pas subuh itu rasanya semakin intens ya. Kontraksinya semakin terasa, semakin mulusnya semakin kencang ya. Kemudian biasa masih sholat subuh dan ketahuannya, saya berpikir saya ini pasti insya Allah akan segera melahirkan hari ini. Ketahuannya ketika pagi mau sarapan, dan itu pun setelah suami berangkat kerja karena masih hari Jumat, masih kerja. Pas mau pipis itu pas dilihat ada lendir darah. Di situ saya ternyata ini insya Allah akan segera lahir anak ini, seperti itu. Nah, itu tadi tanda persalinan, dan insya Allah ketika kita sudah tahu ini akan lebih ada persiapan, lebih ternyata kalau tandanya sudah ada kontraksi yang intens dalam 10 menit itu sudah 2-4 kali, dan itu rasanya semakin kencang, kemudian sudah ada sedikit-sedikit air ketuban yang keluar ya, seperti itu, kemudian apalagi sudah disertai darah, lendir darah seperti itu, insya Allah di situ kita udah paham ilmunya, berarti insya Allah akan segera lahir ini anak kita yang kita nantikan, seperti itu ya. Baik, itu untuk tanda persalinan, dan semoga video ini ada manfaatnya ya. Mudah-mudahan juga kalau ada manfaatnya, teman-teman yang sedang menonton ini bisa share ke yang membutuhkan ya. Dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk banyak orang ya. Dan jangan lupa untuk selalu dukung video ini, dukung channel ini, supaya kita semakin semangat untuk membuat video yang lebih bermanfaat lagi. Dan jika ada kekurangannya, saya mohon maaf ya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di video selanjutnya.